Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Discovery Learning. Sebelum itu silahkan like, komen dan share video ini. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu adalah apa yang dimaksud Discovery Learning. Jadi, Discovery Learning adalah salah satu model pembelajaran yang dimana siswa didorong aktif menemukan konsep atau pengetahuan secara mandiri melalui eksplorasi, observasi, dan eksperimen. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk menemukan dan memahami materi. Dalam model ini, guru tidak menyajikan materi dalam bentuk utuh, melainkan menyediakan kondisi interaksi dan stimulasi agar peserta didik dapat berpikir secara mandiri, menyusun jawaban sementara, mengumpulkan dan mengolah data, melakukan pembuktian untuk mencapai suatu kesimpulan. Discovery Learning pada dasarnya menuntut keterlibatan fisik dan mental peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya kita bahas adalah prinsip-prinsip Discovery Learning. Dalam Discovery Learning ada 5 prinsip. Yang pertama adalah pemecahan masalah, kedua manajemen belajar mengikuti kecepatan siswa, ketiga integrasi dan penghubungan pengetahuan lama dan baru, keempat analisis dan interpretasi informasi, dan yang terakhir belajar dari kegagalan dan umpan balik. Singkatnya, inti dari semua prinsip ini adalah bahwa pembelajaran yang paling bermakna terjadi ketika peserta didik secara aktif menemukan dan menginternalisasi konsep bagi diri mereka sendiri, alih-alih hanya menerima konsep jadi. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan tahapan-tahapan Discovery Learning. Dalam Discovery Learning ada 6 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pemberian rangsangan atau stimulation. Guru menyediakan kondisi belajar, misalnya memberikan pertanyaan, persoalan, fenomena, atau bahan bacaan yang memicu rasa ingin tahu peserta didik dan mengarahkan mereka untuk mengeksplorasi materi. Tahapan kedua yaitu identifikasi masalah, problem statement. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi masalah atau merumuskan pertanyaan yang relevan dengan stimulasi. Mereka juga dapat membuat hipotesis, jawaban sementara, terhadap masalah tersebut. Tahapan ketiga yaitu pengumpulan data, data collection. Peserta didik secara aktif mengumpulkan data atau informasi yang relevan untuk membuktikan hipotesis. Kegiatan ini bisa berupa observasi, membaca literatur, melakukan percobaan, atau wawancara. Tahapan keempat yaitu pengolahan data, data processing. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dan diolah, diklasifikasi, dihitung, ditafsirkan. Peserta didik mulai mengaitkan data dengan hipotesis awal. Tahapan kelima yaitu pembuktian, verification. Peserta didik melakukan pemeriksaan cermat untuk membuktikan apakah hipotesis yang telah ditetapkan sesuai dengan data hasil pengolahan. Guru dapat mengarahkan peserta didik pada konsep atau prinsip yang benar. Tahapan keenam yaitu menarik kesimpulan, generalization. Peserta didik menarik kesimpulan dari hasil pembuktian yang telah dilakukan. Kesimpulan ini dapat dijadikan prinsip umum dan diaplikasikan pada kasus atau masalah yang serupa. Ada beberapa kelebihan dalam metode Discovery Learning ini, diantaranya meningkatkan keterampilan intelektual. Model ini membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan analitis, serta melatih kemampuan pemecahan masalah, problem solving. Mendorong motivasi intrinsik, karena peserta didik terlibat aktif dalam proses penemuan. Mereka seringkali merasa lebih tertantang, tertarik, dan termotivasi secara internal, yang membuat belajar lebih menyenangkan dan bermakna. Pengetahuan lebih tahan lama.
Hasil penemuan sendiri cenderung lebih mudah diingat, dipahami, dan melekat dalam memori jangka panjang, prinsip retention. Menumbuhkan sikap mandiri dan percaya diri, peserta didik dilatih untuk bekerja sendiri atau dalam kelompok kecil tanpa selalu bergantung pada guru, sehingga meningkatkan kemandirian dan rasa percaya diri. Keterampilan transfer pengetahuan. Pengetahuan yang ditemukan sendiri cenderung memiliki efek transfer yang lebih baik. Artinya, peserta didik dapat mengaplikasikan konsep yang sama untuk memecahkan masalah baru atau berbeda. Mengembangkan kreativitas. Peserta didik didorong untuk mencoba berbagai hipotesis dan mencari solusi dengan cara yang berbeda, sehingga melatih kemampuan eksplorasi dan kreativitas. Selain memiliki kelebihan, discovery learning juga memiliki kekurangan. Di antara kekurangan discovery learning yaitu membutuhkan waktu yang panjang, proses penemuan, pengumpulan data, dan verifikasi membutuhkan alokasi waktu yang jauh lebih lama dibandingkan metode ceramah konvensional. Ini bisa menjadi kendala jika kurikulum padat. Persiapan materi yang rumit, guru harus mempersiapkan materi dan sumber belajar, stimulasi dan data dengan sangat hati-hati dan terstruktur agar penemuan yang dilakukan peserta didik mengarah pada konsep yang benar. Tidak cocok untuk semua topik, model ini kurang efektif untuk menyampaikan materi yang bersifat faktual, hafalan, atau konsep yang terlalu abstrak dan kompleks yang membutuhkan dasar teori yang kuat terlebih dahulu. Keterbatasan sarana dan prasarana, proses penemuan seringkali memerlukan fasilitas, alat, dan bahan praktikum atau sumber belajar yang memadai. Kekurangan sarana dapat menghambat proses eksplorasi, dapat menimbulkan frustrasi jika peserta didik tidak mampu menemukan konsep yang dimaksud, atau jika bimbingan guru terlalu minimal, mereka dapat mengalami frustrasi dan kehilangan minat belajar. Keterbatasan pada kelas besar, mengelola dan membimbing proses penemuan untuk jumlah peserta didik yang sangat banyak dalam satu kelas bisa sangat sulit bagi guru. Selanjutnya adalah contoh penerapan discovery learning sesuai dengan tahapan-tahapan yang sebelumnya kita bahas. 1. Stimulasi. Guru menampilkan beberapa gambar benda seperti kitabun, buku, kolamun, pulpen, maktabun, meja dan meletakkannya di posisi yang berbeda-beda, kemudian mengajukan pertanyaan. Guru menuliskan pertanyaan dan jawaban di papan tulis, Aina kitabun? Di mana buku? Al-kitabu fil hakibati, buku di dalam tas. Peserta didik mengamati contoh dan menyadari bahwa pertanyaan menggunakan Aina dijawab dengan keterangan tempat. 2. Identifikasi masalah. Guru meminta peserta didik memfokuskan perhatian pada kata kunci yang digunakan dalam jawaban, yaitu fi dan ala serta harakat akhir kata setelahnya al-hakibati dan al-maktabi. Peserta didik merumuskan pertanyaan. Mengapa kata al-maktabu, asalnya dommah menjadi al-maktabi, kasroh di akhir kalimat? 3. Pengumpulan data. Guru membagikan lembar kerja berisi 5-7 contoh pertanyaan Aina dengan jawaban yang beragam, menggunakan fi, ala. Peserta didik bekerja dalam kelompok, mengidentifikasi dan menggarisbawahi semua kata yang berfungsi sebagai penunjuk tempat fi, ala, min, ila. Mencatat harakat akhir pada kata benda yang datang setelah kata-kata tersebut. 4. Pengolahan data. Guru memandu kelompok membandingkan data yang terkumpul. Perhatikan kata benda yang didahului fi dan ala, apa kesamaan harakat akhirnya? Bagaimana dengan kata tahta di bawah? Apakah harakat kata setelahnya juga kasroh? Guru memberikan clue bahwa tahta berbeda, membatasi penemuan pada huruf jar. Peserta didik mengolah data dan menyimpulkan. Pembuktian,
Verifikasi. Guru memberikan kosakata baru, masjidun, masjid, dan meminta peserta didik membuat kalimat. Peserta didik mencoba menerapkan kaidah yang ditemukan. Bentuk asli, al-qolamu, dan masjidun. Penerapan, al-qolam, fil masjidi. Guru menampilkan kaidah baku huruf jar, menjarkan kata benda setelahnya. Menarik kesimpulan, generalisasi. Guru meminta satu perwakilan kelompok merumuskan kaidah. Peserta didik menyimpulkan untuk menjawab pertanyaan aina, kita menggunakan huruf jar, fi, ala. Min, ila, yang berfungsi mengubah harakat akhir kata benda setelahnya menjadi kasroh, disebut isim majrur. Dengan 6 tahapan ini, peserta didik menemukan sendiri konsep fundamental dalam nahwu, tata bahasa, bahwa adanya huruf jar menyebabkan perubahan pada i'rab, perubahan harakat kata benda. Kesimpulan. Discovery learning adalah proses belajar di mana peserta didik secara aktif mencari, mengolah data, dan memverifikasi hipotesis untuk menemukan konsep yang benar. Model ini efektif untuk menumbuhkan kemandirian, motivasi intrinsik, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi, meskipun memerlukan alokasi waktu dan persiapan materi yang lebih matang. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.